Selamat pagi, saya Pinastika Hanindipta. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Pinastika Hanindipta dengan nomor induk mahasiswa 2502010020801. Kali ini akan mempresentasikan untuk mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneur untuk kelas MJ511 dengan dosennya Bapak Joko Suharyanto. 10 types of innovation adalah kerangka kerja atau framework sederhana yang dikembangkan oleh Dublin atau monitor dari Deloitte untuk memahami berbagai bentuk inovasi dalam sebuah organisasi. Kerangka ini juga membantu perusahaan melihat inovasi tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dari model bisnis, proses, hingga pengalaman pelanggan. Kerangka ini nantinya terbagi menjadi 3 kelompok besar dan 10 jenis inovasi. Berikut adalah pembagian kelompok besar bersamaan dengan 10 jenis inovasi. Dapat kita lihat untuk configuration terbagi menjadi 4 tipe inovasi. Kemudian offering itu terbagi menjadi 2 tipe inovasi dan experience terbagi menjadi 4 tipe inovasi. Kemudian untuk configuration itu dia bersifat lebih dilakukan di balik layar. Kemudian untuk offering sama tetap dilakukan di balik layar, dan untuk experience adalah yang paling dekat dengan end user. Kemudian untuk konfigurasi tipe yang pertama yaitu profit model atau model pendapatan. Ini adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Misalnya seperti Netflix mengubah profitnya, awalnya dia merupakan perusahaan penyewaan kaset video, kemudian dia mengubah model pendapatannya atau profit modelnya menjadi berlangganan, sistem berlangganan. Kemudian ada lagi untuk selanjutnya tipe network atau jaringan kemitraan, yaitu bagaimana perusahaan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk menciptakan nilai tambah. Misalnya seperti Uniqlo yang berkolaborasi dengan waralaba anime Jepang yaitu One Piece, kemudian mengeluarkan produk-produk yang merupakan hasil dari kolaborasi antara Uniqlo dengan One Piece. Kemudian berikutnya masih dalam kelompok besar konfigurasi adalah structure atau struktur, yaitu merupakan pengaturan sistem internal, aset, dan talenta. Sebagai contohnya di sini adalah Amazon yang menggunakan prinsip two pizza team atau tim kecil yang cukup diberi makan 2 pizza. Jadi maksudnya untuk 2 porsi pizza itu cukup untuk 1 tim. Berarti kan anggota dari tim itu sedikit gitu. Kemudian untuk tipe inovasi proses, yaitu merupakan proses internal, yaitu merupakan inovasi pada cara membuat produk atau jasa. Misalnya dia harus lebih cepat, lebih murah, dan efisien. Sebagai contohnya Amazon menggunakan sistem robotik di gudang penyortiran. Itu akan menyebabkan proses internal itu lebih efisien. Kemudian kita masuk ke kelompok besar offering, yaitu merupakan fokus pada apa yang dijual ke pelanggan. Pada tipe inovasi yang pertama ada product performance, yaitu performa produk. Merupakan inovasi pada fitur, kualitas, atau kemampuan produk. Sebagai contoh, sepatu Skechers yang nyaman digunakan dan tahan lama itu akan memberikan keunggulan bagi produknya sendiri dari inovasi-inovasi yang diciptakan. Kemudian produk sistem, yaitu menggabungkan beberapa produk menjadi satu sistem. Misalnya sistem Apple, ekosistem Apple ya, Mac, iCloud, iPhone, AirPods, sama iWatch itu semuanya terkoneksi dalam satu sistem Apple itu sendiri. Kemudian untuk kelompok besar experience, yaitu merupakan fokus pada cara pelanggan merasakan produk karena dia langsung bersentuhan dengan end user. Yang pertama adalah service atau layanan, yaitu layanan tambahan yang membuat pengalaman lebih baik. Sebagai contohnya, misalnya customer service dari Tokopedia. Penyediaan customer service akan membuat pelanggan mudah untuk menyampaikan keluhan dan saran. Kemudian ada tipe inovasi channel, yaitu merupakan cara produk disampaikan pelanggan atau bagaimana cara pelanggan mengakses atau mendapatkan produk. Sebagai contohnya, Gojek sebagai layanan ojek daring yang dapat diakses dari ponsel. Nah, sebelumnya kan ojek ini bersifat luring gitu ya, maksudnya harus ditemui secara langsung, tapi Gojek mengambil inovasi bahwa ojek ini bisa diakses oleh pelanggan melalui daring saja gitu. Untuk masih di kelompok besar experience, tipe inovasi yang berikutnya adalah brand, yaitu bagaimana merek berkomunikasi dan dirasakan pelanggan.
Sebagai contohnya Nike dengan storytelling dan iklan yang ikonik ya, Just Do It. Kemudian tipe inovasi berikutnya adalah customer engagement, yaitu cara melibatkan pelanggan agar lebih memiliki hubungan yang lebih dalam. Sebagai contohnya adalah program loyalty seperti GoPay Rewards. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai studi kasus. Pada studi kasus kali ini saya mengambil contoh dari produk kosmetik Wardah. Karena Wardah ini sangat dekat dengan keseharian saya, yaitu saya salah satu pengguna dari produk Wardah ini. Sekilas penjelasan tentang Wardah, yaitu Wardah adalah merek kosmetik yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation, yaitu PTI. Wardah sebagai brand kosmetik halal pertama di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pemimpin pasar kosmetik nasional. Keberhasilannya tidak hanya karena kualitas produk, tetapi juga berkat inovasi yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada produk, tetapi pada model bisnis, proses, dan pengalaman pelanggan. Kemudian penerapan 10 types of innovation pada Wardah yang pertama, yaitu pada kelompok besar configuration, pada tipe inovasi profit model adalah model bisnis berbasis halal dan value pricing. Wardah mengembangkan model pendapatan dengan menawarkan produk berkualitas pada harga terjangkau sekaligus memanfaatkan pasar muslim yang besar di Indonesia. Keunikannya halal sebagai nilai jual utama yang belum dimiliki kompetitor pada saat peluncuran. Kemudian tipe inovasi berikutnya adalah network, yaitu kolaborasi strategis. Wardah bekerja sama dengan influencer dan brand ambassador muslimah Dewi Sandra, Saskia Sungkar. Kemudian bekerja sama juga dengan dermatolog, beauty expert, dan lembaga sertifikasi halal MUI. Lalu Wardah juga bekerja sama dengan industri fashion hijab atau hijabers community event Muslim Fashion Week. Kemudian kolaborasi ini memperkuat brand dan memperluas pasar. Sebagaimana yang saya cantumkan pada foto ini adalah Wardah berkolaborasi dengan Garuda Indonesia untuk menyampaikan sampel dari produk Wardah kepada penumpang dari Garuda Indonesia. Kemudian masih dalam kelompok besar configuration dengan tipe inovasi yang berikutnya yaitu structure. Untuk structure sendiri, Wardah menerapkan pengelolaan SDM dan R&D terpusat, yaitu Wardah mengatur struktur organisasi dengan divisi riset dan inovasi yang kuat di bawah PT Paragon Technology and Innovation atau PTI. Kemudian terdapat program pelatihan karyawan atau disebut dengan Paragon Innovation Scholarship dan budaya kerja growth mindset untuk mendukung inovasi produk. Jadi dengan penerapan structure ini Wardah memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk berkembang lebih baik demi kemajuan dari organisasi itu sendiri. Kemudian tipe inovasi berikutnya masih dalam kelompok configuration yaitu proses produksi modern dan standar halal. Wardah berinovasi pada proses dengan sistem produksi standar halal MUI, quality control ketat dan lab testing berulang. Kemudian penggunaan teknologi modern seperti clean room manufacturing, dan proses ini memastikan kualitas dan konsistensi dari produk-produk Wardah. Kemudian masuk ke kelompok offering untuk tipe innovation product performance, yaitu produk berkualitas dan halal. Wardah menghadirkan produk yang mudah digunakan untuk perempuan Indonesia, aman untuk kulit sensitif, halal dan teruji secara dermatologis. Sebagai contohnya Wardah Lightening Series, CD Defense Serum, Exclusive Matte Lip, dan lain-lain. Sebagaimana yang saya berikan dalam contoh, Wardah itu menonjolkan khasiat dari skincare itu sendiri, yaitu gentle wash ya, jadi dia ramah terhadap kulit sensitif. Kemudian masih dalam kelompok besar yaitu offering, yaitu masuk ke dalam tipe inovasi yang product system, yaitu merupakan ekosistem produk yang terintegrasi. Jadi Wardah menawarkan rangkaian produk yang saling melengkapi, seperti yang saya contohkan dalam foto. Itu merupakan produk dari Wardah mulai dari skincare sampai dengan make up, semua saling melengkapi seperti itu. Kemudian masuk ke dalam kelompok experience, yang pertama adalah service atau layanan, konsultasi, dan customer care. Kalau untuk service, Wardah menyediakan konsultasi kecantikan gratis di counter, kemudian beauty advisor yang terlatih, edukasi melalui workshop kecantikan dan acara komunitas.
Sebagai contohnya, pada bulan Agustus lalu Wardah mengadakan Wardah Skin First Clinic di Kota Kasablanka, Jakarta, yang menyediakan fasilitas untuk konsultasi kulit gratis dan lab testing. Kemudian untuk tipe inovasi channel yaitu distribusi multi channel. Wardah mendistribusikan produk melalui hypermarket atau minimarket, toko kosmetik tradisional, e-commerce, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Wardah Official Store. Channel ini diharapkan memberikan akses luas bagi konsumen untuk generasi muda. Seperti yang saya sampaikan dalam contoh foto, Wardah ini juga mendistribusikan produk-produknya ke pasar gitu ya. Jadi dia tidak eksklusif terhadap satu toko saja atau satu media penjualan saja. Kemudian tipe inovasi brand, kalau ini berkaitan dengan brand yang religius, modern, dan inspiring ya. Kalau untuk Wardah, dia membangun brand sebagai halal beauty pionir, branding yang elegan dan modern, kemudian ada identitas inspiring beauty yang konsisten. Wardah menyampaikan storytelling tentang kesederhanaan, kebaikan, dan pemberdayaan perempuan yang kuat. Sebagai contohnya, pada foto yang terlampir, Wardah membuat campaign bersama lebih bermakna. Ini semua dengan tujuan untuk membangun brand yang religious, modern, dan inspiring sebagaimana yang tadi telah saya sebutkan di awal. Kemudian tipe inovasi berikutnya adalah customer engagement, yaitu merupakan komunitas dan interaksi digital. Kalau untuk hal ini, Wardah berinteraksi aktif dengan pelanggan melalui kampanye sosial, yaitu Cantik dari Hati, kemudian kolaborasi dengan komunitas muslimah muda, kemudian konten edukasi skincare di media sosial, event beauty class, dan pelatihan makeup. Interaksi ini menciptakan ikatan emosional dengan pelanggan. Sebagaimana yang saya cantumkan di atas fotonya, ini merupakan campaign dari Beauty Moves You, yaitu bergerak membawa manfaat. Dia menonjolkan campaign Women Support Women seperti itu. Kesimpulannya adalah Wardah berhasil menjadi pemimpin pasar bukan hanya karena produknya, tetapi karena inovasi yang holistik, yaitu menyentuh model bisnis, struktur internal, proses produksi, dan hubungan dengan pelanggan. 10 Types of Innovation menunjukkan bahwa sukses Wardah adalah hasil dari strategi inovasi yang menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Sekian saya sampaikan presentasi saya mengenai 10 Types of Innovation untuk ujian tengah semester. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.